Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kementerian Pertanian memastikan stok beras hingga akhir tahun aman dan terkendali. Hal ini dielaborasi dengan kunjungan dan pantauan jelang panen raya musim tanam 2 di berbagai wilayah pertanian. Kementerian Pertanian melakukan peninjauan lapangan guna memvalidasi data bahwa stok beras Indonesia aman hingga akhir tahun dilakukan sesuai arahan Presiden. Salah satu wilayah pertanian yang ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo adalah di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Sabtu siang kemarin. Mentan mengatakan gabah yang diproduksi di Bekasi cukup mumpuni dan produktif jelang panen raya di musim tanam 2. Tinjauan yang langsung didampingi oleh Bupati Bekasi Dani Ramdan juga diselingi dengan pemberian bantuan sarana pertanian, benih, hingga sembako kepada para petani. Di musim tanam 2 ini, beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi, memang tengah memasuki waktu panen. Di Kabupaten Bekasi saja, sepanjang Juli diprediksi akan panen 4,5 hektar dengan perkiraan produksi 26.000 ton. Stok beras kita cukup baik dan mencukupi, dan hari ini kita validasi dengan berada di daerah Bekasi ini untuk memperlihatkan seperti apa Bekasi memiliki kemampuan, dan alhamdulillah kalau kita lihat hasilnya juga dari produktivitasnya cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa jaga kondisi yang ada sehingga stabilisasi dari stok pangan dapat terjaga secara nasional di Indonesia, lebih khusus di Jabodetabek dan tentu saja di sekitar Bekasi ini. Pasca tinjauan persiapan panen raya, Mentan dan rombongan langsung mengecek aktivitas penggilingan di Kecamatan Kertamukti, Kabupaten Bekasi. Rice Mill Unit atau unit penggilingan padi yang ditinjau adalah CV Menata Citra Selaras. Tinjauan ini guna memvalidasi stabilitas HPP gabah dan beras di musim panen raya. Kendati memang neraca stok beras hingga akhir tahun 2021 aman, namun Kementan terus menjaga stabilitas harga. Pada prinsipnya, data kita, neraca kita sangat menunjukkan kondisi yang sangat baik. Artinya, pada Juni Agustus ini kita masih punya stok beras di sekitar 9 juta. Dan hari ini saya pastikan itu bersama Pak Bupati dan langsung ngecek sampai di tempat-tempat penggilingan yang ada. Nah, teman-teman sekalian yang sama saya hormati, oleh karena itu musim tanam 1 kita sudah lewati dan hasilnya cukup maksimal. Yang terjadi hampir semua gudang-gudang penyimpanan itu penuh, sehingga tentu saja Pak Presiden minta stabilisasi harga juga harus diperhatikan oleh kita semua. Sementara Direktur Operasional RMU CV Menata Citra Selaras Yogi Prabowo mengamini bahwa harga gabah dan beras cukup stabil, khususnya di masa pandemi ini. HPP gabah menurutnya masih di angka aman, bahkan tak pernah di bawah harga standar, yakni 4.200. Di unit yang ia kelola, harga mencapai 4.500 hingga 5.000 rupiah. Harga itu menurutnya cukup membuat nyaman para petani. Artinya, dengan ini harga gabah dan beras masih stabil sesuai arahan Presiden. Kita untuk supaya bisa full 1 tahun bekerja itu memang kita tidak bisa dari satu daerah saja ya. Kita itu menerima gabah mulai dari Palembang, yang dari daerah paling barat, lalu paling timur itu kita sampai Jawa Timur. Itu sepanjang tahun, alhamdulillah di tahun ini itu ketersediaannya cukup melimpah. Sampai bulan ini pun cukup melimpah. Dan untuk harganya pun cukup baik ya. Kita itu bisa stabil di minim-minim itu di 4.344 lah kayak gitu. Bahkan sampai di 5.000-an pernah. Jadi petani itu juga harusnya sih cukup nyaman untuk bekerjanya kayak gitu. Dan untuk sekarang ini penerimaan gabah itu kita di harga mulai di 4.500 sampai 4.700. Emang udah mulai sedikit naik dibandingkan bulan lalu. Tapi itu kita masih oke karena harga penjualannya pun sebenarnya mengikuti. Jadi data BPS dan Kementan menyebutkan hingga akhir tahun stok beras diproyeksikan aman, yakni mencapai 9 juta ton. Kecukupan stok beras diharapkan bisa diimbangi dengan stabilitas harga, khususnya di masa pandemi. Ramaditya Domas, Ade Suherman, Berita 1, Bekasi.